kita mencuci tangan, persiapan alat, kita memakai APD yaitu apron. Lalu handuk bersih dan kita memakai boot agar terhindar dari percikan cairan. Nah, jika sudah, kita persiapkan alat dan pastikan alat sudah komplit. Lalu juga kita persiapkan alat untuk pendarahan. Jika terjadi pendarahan, kita persiapkan alat juga kateter jika pasien tidak bisa berkemih secara spontan, dan kita persiapkan alat untuk hecting jika terjadinya episiotomi. Hal itu kita siapkan oksitosin. Cara membuka oksitosin dengan menggunakan kasa. Pecahkan dulu oksitosinnya. Jangan sampai ada dosis yang terbuang. Buang di bengkok. Lalu kita buka basket foam sterilnya. Kita letakkan squidnya. Kita buang di bengkok. Lalu kita pakai handscoonnya dengan satu tangan. Kita lepas menggunakan satu tangan, lalu kita ambil oksitosinya, kita masukkan. Buang. Pastikan tidak ada oksigen. Dekatkan bengkok dan kom untuk melakukan vulva hygiene. Tekan bengkok dan kom yang sudah terisi kapas dan air DTT. Kita siapkan setengah pohar di pinggir. Lalu kita menggunakan handscoon, kita ambil handscoon, lalu kita tutup. Kita lakukan vulva hygiene. Kita ambil 6 kapas, 3, 6 kita peras, lalu kita bersihkan dari labia mayora terjauh, buang. Labia mayora terdekat, buang. Labia minora terjauh, buang. Labia minora terdekat, buang. Klitoris vagina, buang. Vagina anus, buang. Lalu setelah itu kita melakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan ban sudah pecah atau belum, janin terlihat baik, lalu terjadinya janin terlilit tali pusar atau tidak, adanya edema atau tidak, dan sudah pembukaan lengkap atau belum, dengan cara kita masukkan jari tengah, lalu kita tekan ke bawah, lalu dilanjut dengan jari telunjuk ikut masuk. Setelah itu kita lebarkan jari dan kita palpasi. Sudah terbukanya ketuban sudah pecah atau belum. Jika ketuban belum pecah, kita bantu pecahkan dengan kita ambil setengah koper, lalu kita masukkan
sampah basah atau plastik warna kuning, dan bekas sekuit kita taruh di sampah kering, dan bekas ampul kita letakkan di tempat sampah kuning. Lalu kita cuci tangan di air klorin. Lalu kita lanjut cuci tangan di air DTT, dan kita lepas handscoon dan diletakkan di sampah basah atau plastik kuning. Dengan aba-aba dari saya, pada saat meneran posisi bayi sudah crowning, yaitu 5-6 cm di vulva. Perawat siap untuk memulai pertolongan. Pertama, kita letakkan dulu underpadnya, lalu kita pasangkan handuk di perut si ibu. Habis itu, setelah itu kita menggunakan handscoon steril kembali. Posisi ibu sudah meneran, otomatis kepala bayi sudah akan keluar. Kita tahan dengan menggunakan dus steril. Kita tahan pada daerah perineum dan kita tahan pada daerah atas agar tidak terjadinya robekan. Setelah kepala bayi ekstensi, tunggu sampai bayi melakukan putaran faksi luar. Setelah terjadinya putaran faksi luar, posisi tangan berubah menjadi bipariental. Lalu lahirlah bahu anterior, lalu bahu posterior. Lalu tangan kanan kita bantu untuk menopang dan tangan kiri untuk menelusuri. Lalu kita letakkan di abdomen ibu. Itu kita cek kebugaran bayi 30 detik pertama. Pertama, menangis atau tidak, tonus otot aktif atau tidak, dan kulit bayi berwarna biru atau kemerahan. Kita lepaskan tali pusar atau tali plasenta. Pertama, kita urut dulu tali plasenta ini kita urut sebanyak 2 cm, lalu kita klem. Lalu kita urut lagi sebanyak 3 cm, lalu kita klem kembali. Lalu gunting dengan menggunakan gunting plasenta di antara yang diklem. Jika sudah, kita jepit menggunakan jepit plasenta di sebelum yang diklem. Jika sudah, kita lepaskan klemnya. Lalu kita berikan bayi kepada ibu untuk merasakan sentuhan kulit pertama. Itu kita pastikan pada perut ibu tidak ada janin yang kedua. Kita berikan suntik oksitosin. Secara intramuskular 90 derajat.
Jika sudah, itu kita lakukan peregangan tali pusar terkendali dengan massage. Tali pusar ini jangan ditarik, tunggu sampai keluar dengan sendirinya. Ditanda dengan tali pusar yang sudah mulai memanjang, lalu terjadinya pendarahan dan terus membulat. Lalu kita pindahkan klep ke 5 atau 6 cm di depan vagina. Lalu kita regangkan dengan tangan sambil posisi tangan dorsokranial dengan menekan ke bawah ke arah atas, ke arah bawah ke arah atas. Lalu jika plasenta sudah keluar, kita ambil, kita pegang, lalu kita putar secara perlahan dan pastikan tidak ada plasenta yang tersisa di dalam. Kita keluarkan secara perlahan. Plasenta sudah keluar sambil kita memassage, pastikan plasenta lengkap, tidak ada yang tertinggal. Setelah itu kita ambil tempat untuk plasentanya, lalu kita sambil di massage, kita pastikan tidak ada pendarahan yang terjadi pada ibu dengan cara kita ambilkan steril, dibuka, kita perhatikan adanya pendarahan atau tidak pada vagina ibu. Jika tidak ada, kita buang bengkok sambil kita memassage. Tidak ada pendarahan, kita rapikan alat. Kita rapikan alat, lalu kita semprot dengan air deterjen. Dan kita masuk ke kolam 4. Setelah kita cek TTV ibu, kita pastikan tidak ada kontraksi dan sambil mengajar ibu untuk memassage uterus atau abdomennya sendiri. Lalu cek tinggi fundus ibu, cek pendarahan ibu, dan kita cek ibu dapat berkemih secara spontan atau tidak. Jika tidak bisa berkemih secara spontan, kita pasang kateter. Baik, sekian dari video yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya